Silakan kepada Pak Daram untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Mari kita mulai ya pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul secara online dalam acara training Excel ya, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, serta umatnya. Pada kesempatan ini saya sebagai pemateri ya di pelatihan hari ini, yang insya Allah nanti selama 3 kali pertemuan ya setiap hari Senin kita akan menyampaikan ya training Excel ya, mulai dari pengenalan dasar Excel, kemudian formula Excel, dan terakhir kita akan membahas tentang simulasi praktek pengerjaan siklus sabotasi ya, atau pelaporan keuangan. Baik, saya akan coba share untuk pengenalan dasar dari untuk Excel itu. Bisa dilihat share screen-nya? Oke ya. Saya akan kenalkan dulu ya terkait dengan pengertian dari Microsoft Excel dan fungsinya ya. Jadi Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi ya Office yang memang paling sering dipakai ya bagi dunia kerja, khususnya di bidang finance, accounting, dan tax ya. Jadi ini bukan suatu program atau aplikasi ya yang memang sudah harus familiar ya bagi setiap peserta atau para alumni dari UMK yang sedang belajar, sedang menyelesaikan perkuliahan, maka wajib ya mengenal dengan baik fungsi dari Microsoft Excel ini ya, dikarenakan ini sangat penting ya dikuasai dengan baik, mengingat dalam praktik dunia kerja ini lebih sering dipakai ya. Jadi Excel ini ya merupakan spreadsheet ya, manajemen data ya, yang terdiri dari berbagai macam rumus yang nanti insya Allah kita akan bahas ya, masing-masing dari fungsi-fungsi rumus ya, satu persatu berikut dengan contoh dan cara pengerjaannya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya bahwa Excel ini memang banyak sekali fungsi ya. Fungsinya ya salah satunya adalah untuk membuat, mengedit, ya, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data ya, serta grafik. Kemudian bisa digunakan juga untuk membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, ya, menghitung dan mengelola ya, laporan penjualan, inventaris, ya, investasi, dan lain-lain, serta melakukan analisis dan riset. Ya. Jadi memang yang terkait dengan angka-angka itu, ya itu lebih nanti banyak digunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi saya pikir sudah tidak asing ya buat adik-adik untuk Microsoft Excel ini. Cuma kan bagaimana cara proses pengerjaannya itu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini ya, kurang lebih 1,5 jam, dan sisanya kita nanti akan sesi tanya jawab. Ya. Baik, saya akan coba tampilkan ya beberapa terkait dengan file ya yang akan kita bahas. Ya. Jadi di sini ada beberapa ya rumus ya, tapi sebelum masuk ke rumus, saya akan coba tampilkan dulu dashboard dari Excel ya. Seperti apa sih Excel ya? Nah, kalau kalian nanti sudah membuka ya
Microsoft Excel yang mungkin tampilannya seperti ini kurang lebih. Tampilan awal ya pembukaan Excel. Jadi bagi yang buka laptop atau punya PC, silakan sambil join sambil dibuka ya Microsoft Excel-nya. Nah, di tampilan ini ya ada modul-modul, ya, ada terdiri file ya. File ini merupakan bisa untuk membuka data baru, untuk meng-save ya, untuk print, ekspor data dan lain-lain ya. Kemudian ada pilihan home ya. Home ini ya bisa nanti banyak menunya ya, untuk copy paste, untuk menebalkan huruf ya, membuat tampilan huruf miring atau angka miring ya, garis bawah, memberikan warna, angka berwarna, garis tengah, garis kanan kanan atau kiri ya. Nah, ini nanti banyak fungsi yang bisa adik-adik gunakan dalam proses pekerjaan ya. Kemudian ada insert ya, ada insert, kemudian nah di sini di insert bisa digunakan untuk membuat tabel ya. Kemudian ada lagi grafik ya, teks dan lain-lainnya. Kemudian ada page layout ya. Ini juga fungsi dari Excel. Dan nanti cara pengaturan teks atau tampilan tabel nanti bisa digunakan fungsi ini ya. Kemudian ada formula ya. Nah, ini formula nanti saya akan coba jelaskan ya satu persatu. Formula-formula Excel yang memang sering digunakan dalam praktek keseharian di dunia kerja ya. Kemudian ada data ya, data dan ada view ya, dan view. Nah, ini semua adalah fungsi-fungsi yang bisa digunakan dalam praktek pengerjaan pengolahan data di Microsoft Excel ya. Oke, saya mau tanya ke moderator panitia, apakah file saya sudah di-share ke peserta? Ya, sebentar, Pak. Sudah di-share belum? Kalau bisa di-share dulu, nanti bisa sekalian dipraktekkan. Bentar ya, Pak. Ya. Atau saya bantu share ya di chat. Iya, Pak, udah di-share, Pak. Udah ya. Teman-teman silakan dibuka ya. Silakan dibuka filenya ya. Di situ ada file Excel, ada 2 ya. Saya nanti coba jelaskan. Jadi saya harap bagi adik-adik yang menggunakan laptop atau komputer bisa buka filenya yang berjudul 0 Master Excel UHAMKA ya. Nah, ini coba buka ya. Sekaligus buka juga file yang satu lagi, ada yang Master Excel latihan ya. Jadi ada 2 ya. Latihan dan ini silakan dibuka dan nanti saya coba jelaskan ya dari fungsi rumus masing-masing ya. Baik, dalam kesempatan ini ya tadi sudah saya jelaskan ya sedikit tentang tampilan-tampilan di Excel ya. Tampilan-tampilan di Excel memang nanti endingnya kita akan coba mempraktekkan ya. Tapi bagaimana cara mengoperasikan Excel ya? Ini cukup banyak sekali ya rumus-rumus yang bisa kalian gunakan ya dalam pengoperasian Excel ya. Kita coba dari awal ya. Jadi Excel itu memang banyak sekali rumus yang biasa digunakan ya, baik itu statistik ya, untuk analisa penjualan atau perkalian pembagian dan lainnya ya. Nah, saya sudah rangkum ya beberapa rumus yang memang ini merupakan rumus-rumus yang sering digunakan dalam praktek accounting ya, accounting tax di perusahaan ya. Nah, salah satunya adalah yang tertera di file Microsoft Excel UHAMKA.
Silakan nanti kita buka filenya ya. Nah, kita akan coba ya membahas rumus yang pertama ya, yaitu ada rumus choice ya. Nah, choice ini fungsinya adalah menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks ya atau urut pada suatu referensi value yang berisi data teks atau numerik, formula atau nama range ya. Nah, ini adalah fungsi yang biasa digunakan untuk menampilkan ya nomor indeks ya. Di sini kita lihat ya, kalau adik-adik lihat di sini. Di sini ada kode ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah urutan ya. Urutan untuk nama divisi, personalia, pajak, akuntansi, ya, produksi, pengepakan, dan distribusi ya. Nah, jika kita ingin menggunakan rumus choice ya, misalnya ini kita ambilkan kosong ya, kita kosong, misalnya kita akan coba mengisi nomor indeks 1 misalnya, ya. Bisa nggak terisi? Nah, ini kita akan coba ya, menggunakan rumus choice ya. Di sini adik-adik bisa langsung coba praktekkan ya, dengan cara, nah untuk setiap rumus di Excel, itu selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan, ya ketik nama rumusnya, choose, ya. Kemudian awali dengan kurung buka ya. Nah, di bawah ini kita geserkan dengan kursor yaitu ke kolom G8 ya, yaitu angka 1 ya. Oke. Kemudian pilih koma ya. Pilih koma ya. Kemudian geser ke personalia ya. Kemudian koma lagi. Geser ke pajak. Kemudian koma lagi ya. Geser ke akuntansi ya. Kemudian koma ya. Geser lagi ke produksi ya. Kemudian koma, geser ke pengepakan, kemudian koma, geser ke distribusi ya. Oke, kemudian kurung tutup, enter ya. Nah, jika kita menulis huruf angka 1, maka akan muncul personalia ya. Tapi saat kita mengetik angka 3, maka otomatis akan berubah menjadi akuntansi ya. Pada saat kita mengetik huruf angka 6, maka akan berubah menjadi distribusi ya. Distribusi. Nah, itu adalah contoh penggunaan rumus choice ya. Rumus choice ya. Yang biasa digunakan dalam praktek ya, akuntansi. Ini adalah rumus choice ya. Jadi tolong dihafal ya. Jadi kalau kalian nanti ada bikin data ingin secara otomatis menampilkan tidak perlu diulang lagi ya kan. Ya, misalnya 6 ya 5 berarti pengepakan ya. Oke. Oke, mudah dipahami ya. Selanjutnya masuk ke rumus berikutnya ya. Masuk ke rumus count ya. Count ya, count dan counta ya. Nah, fungsi rumus ini sangat sering dipakai ya. Ya, di sini fungsi rumus ini adalah untuk count, yaitu berfungsi untuk menghitung ya banyak data numerik dalam suatu range data ya. Kemudian ada counta ya. Counta berfungsi untuk menghitung banyak seluruh data kecuali sel kosong dalam suatu range data. Ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya ya? Kita lihat ya. Di sini ada data ya. Untuk yang data kosong silakan buka file yang Excel latihan ya. Kalau yang untuk rumusnya di master Excel. Ini saya coba buka yang file Excel latihan. Nah, kita coba ya, ketik ya. Di sini kita ambil data ya. Di sini ada 1482, 1445, 457 sampai 1045 ya. Nah, kita akan menghitung ya, ada berapa sih? Ada berapa data yang ada di kolom data ya. Nah, kita coba hitung ya. Kita rumuskan sama dengan ya, ini ingat ya, setiap rumus dalam perhitungan di Excel menggunakan rumus sama dengan ya, diawali sama dengan, ketika rumusnya count ya. Kurung buka,
kemudian geser kursor, ya. Kemudian tekan tombol shift, ya. Tekan tombol shift yang ada di laptop atau di komputer, tekan tombol shift, kemudian panah ke bawah, ya. Ya. Kemudian kurung tutup, ya. Kemudian enter, ya. Nah, di sini tertera angka 8, ya. Artinya di dalam kolom data ini ada 8 data, ya. Nah, kita coba hitung, ya. Ini, ya. Dalam bentuk angka, ya. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8. Jadi yang data berupa angka hanya ada 8. Itu menggunakan rumus count, ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih nilai angka dalam suatu tabel, totalnya ada berapa sih jumlah angka, ya dengan menggunakan rumus count. Tapi kalau kita mau menghitung semuanya, termasuk angka dan huruf, maka gunakan rumus namanya counta, ya. Counta. Counta ini bisa digunakan dalam praktek rumus yang tadi, ya. Hanya di sini huruf kita hitung, ya. Kita coba kerjakan, ya. Sama dengan count tak, ya, ini pakai A, ya. Kurung buka, ya. Geser kursor ke kolom data, ya. Kemudian tekan tombol shift dan panah ke bawah. Nah, kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Ya. Nah, itu otomatis, ya. Otomatis akan menghitung semua data yang ada di kolom ini. Kita coba hitung, ya, benar nggak 11? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi ini termasuk huruf dan angka kalau menggunakan rumus konta. Tapi kalau hanya menghitung angkanya saja, maka gunakan rumus count, ya. Baik, itu dua rumus yang sudah kita pelajari, ya. Selanjutnya kita coba rumus berikutnya, ya. Ya, ini kita belajar rumus dulu, ya. Nanti kita akan coba praktekkan dalam suatu simulasi, ya, untuk pengerjaan sebuah tabel penghitungan. Baik, selanjutnya rumus berikutnya itu count if, ya. Count if. Count if, ya. Nah, di sini adalah rumus yang biasa digunakan untuk menghitung, ya. Ada berapa sih jumlah pelamar, ya. Jumlah pelamar yang ada di tabel ini, ya. Oke. Di sini kita coba lihat, ya. Di sini ada data bahwa fungsi countif itu adalah untuk menghitung jumlah sel yang terdapat dalam suatu range, ya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, ya. Oke. Misalnya apa? Nah, kita ingin menghitung jumlah pelamar, ya. Berapa sih jumlah pelamar, ya, yang ada di tabel ini? Ya, kalau kita hitung kan bisa aja, ya, manual, ya. Ada Suwarso, Arlinda, Dadang, Hendro, Halimah, Hendro, Triadi, Widianti, Rudianto, Bambang. Ada 10. Bagaimana cara cepatnya, gitu kan? Cara cepatnya, ya, dengan cara menggunakan rumus, ya, sama dengan count if, ya, if, ya. Kemudian F11, ya. F11 di sini sampai F20, ya. Nah, di sini boleh, ya. Masukkan, ya. 11, ya. Count if, kemudian klik 1, ya. Pelamar, ya. Ada pelamar. Kita lihat sebentar. Ya, di sini rumus kontif itu, ya, digunakan, ya. Di sini sudah ada terhitung 10 orang, ya. 10 orang dengan menggunakan rumus kaunta, ya.
Nah, berapa ada pelamar? Ya, kita gunakan kaunta ya. Kaunta ya. Jadi di sini kita langsung sorot ya. Suwarso, Arlinda, Dadang, Hendro, Halima, Hendro, Triadi, Widianto, Rudianto, dan Bambang ya. Ini kita menggunakan rumus kaunta ya untuk menghitung jumlah pelamar ya. Kemudian kurung tutup ya. Nah, pasti akan muncul angka 10 orang ya. 10 orang untuk orang yang melamar ya. Kemudian untuk melampirkan daftar nilai ya. Melampirkan daftar nilai ya. Nah, daftar nilai misalnya nilainya ada berapa orang nih ya. Nah, itu juga bisa ya dengan menggunakan rumus kaunta ya. Kaunta nilainya di sini ya, berarti ada di nilai IP ya. Berarti bisa juga menggunakan rumus sama dengan kaunta ya. Kemudian nilainya adalah IP ya. Kita geser ke kolom IP ya. Kemudian tekan tombol shift panah bawah. Kemudian kurung tutup. Nah, ini maka hasilnya adalah 10 orang. Artinya yang dinilai adalah 10 orang ya. Ada 10 orang yang akan kita nilai ya. Ada 10 orang yang akan kita nilai ya. Kemudian ya kita akan mencoba menghitung untuk yang pendidikan D3 ya. Pendidikan D3 ada berapa sih? Nah, di kolom ini. Nah, nanti kita coba hitung ya. Kita coba hitung ya untuk pendidikan D3 ya. Nah, di sini kalau kita hitung manual kan bisa ya. Kalau manual ya berarti tinggal hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kita mau menggunakan rumus ya, menggunakan rumus counting ya. Oke, sama rumusnya berarti sama dengan counting ya. Kurung buka ya. Kemudian pindah ke kolom pendidikan ya. Tekan tombol shift ya. Tekan tombol shift ya. Sorot ke bawah ya. Sorot ke bawah. Kemudian koma ya. Tanda kutip atas, ketik D3 ya, D3 karena kita akan mencari yang pendidikan D3 ya. D3 dengan tanda kutip lagi ya. Udah tanda kurung tutup ya. Setelah itu di enter. Nah, ternyata di sini yang pendidikan D3 ada kurang lebih 5 orang ya. 5 orang untuk yang pendidikan D3 ya. Nah, selanjutnya untuk pendidikan S1 itu sama ya, menggunakan rumus counted ya. Silakan dicoba ya. Nanti diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan counted ya. Kurung buka ya. Masuk ke kolom yang sama ya, yang tadi ke pendidikan. Kemudian tekan tombol shift ke bawah ya. Kemudian koma ya. Tanda kutip ketik S1 ya. Kemudian tanda kutip. Kemudian tanda kurung ya. Nah, ini karena S1 karena yang akan kita cari adalah yang berpendidikan S1 ya. Kemudian kita enter. Nah, berarti yang pendidikan S1 ada kurang lebihnya 5 orang ya. 5 orang ya. Oke. Nah, bagaimana ya untuk menghitung yang mengikuti tes tahap 2 dan yang ditolak ya. Sama ya cara pengerjaannya. Kita coba ya. Kita coba count tip ya. Rumusnya sama ya, count tip. Berarti ganti kolom ya. Kolomnya adalah kolom yang keterangan.
keterangan, tanda shift ke bawah, kemudian koma, tanda kutip, ya, koma, tanda kutip, ya, tes tahap 2, ya, kemudian tanda kutip, kemudian tanda kurung, kemudian enter, ya. Oh, ternyata yang tes tahap 2 ada 4, benar nggak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, ya betul ya, ada 4 orang. Kemudian yang ditolak ya sama ya, menggunakan rumus COUNTIP juga, ya. COUNTIP, ya. COUNTIP berarti masuk ke kolom keterangan, ya, koma, ya, koma, tanda kutip, pilih ketik ditolak, ya, ditolak, tanda kutip, tanda kurung, ya. Nah, 6 orang. Ya, oke ya. Ini adalah contoh kasus pengerjaan rumus COUNTIP, ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya tadi ya untuk menghitung jumlah sel yang terdapat dalam suatu range sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan ya. Jadi misalnya dalam satu tabel seperti contoh tabel di atas dalam proses seleksi tanggal ya untuk karyawan misalnya. Di sini ada jumlah karyawan 10 orang dengan usia ya macam-macam ya. Ada yang 52 tahun, 53 tahun, ya, 47 tahun. Nah, ini kita coba ya. Contoh, kita ingin tahu yang usia 53 tahun ada berapa orang sih? Nah, kita bisa ya, kita hitung dengan menggunakan rumus COUNTIP ya. Kita menggunakan rumus COUNTIP ya. Nah, cara menghitungnya ya sama ya. COUNTIP ini simulasi aja. COUNTIP ya berarti kita ingin tahu nih yang usia 53 tahun ya, ada berapa orang sih? Sama ya, koma, tanda kutip, 53 tahun. Tanda kutip, kurung tutup. Nah, oke. Jadi, tidak, oh ini angka ya. Angka tidak masuk ke ini ya, sorry. Ini angka ya, usia tidak masuk ke dalam sini ya. Oke, itu adalah fungsi COUNTIP ya untuk perhitungan contoh dan rumusnya untuk perhitungan jumlah pelamar ya. Kemudian nilai-nilai ya, daftar nilai pendidikan ya. Karena kita coba yang MK ya, kode MK ya, misalnya kode MK kita ingin tahu ini kode MK ada berapa ya, ini bisa menggunakan ya contoh COUNTIP. Masuk kode, udah di blok, koma, tanda kutip, MK, tanda kutip ya. Ya MK ada 7 ya, jadi yang kode MK ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, jadi ini fungsi untuk menghitung ya, untuk menghitung jumlah sel yang terdapat dalam suatu range. Oke, jadi sudah 4 rumus ya yang kita sudah pelajari. Choice, count, counta, COUNTIP ya. Jadi cek semua nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan rumus if ya. Nah, ini if yang paling sering digunakan ya dalam logika ya. Jadi ini perlu logika sebenarnya ya. Kita coba kerjakan ya bagaimana fungsi if ini bisa berfungsi dalam menghitung suatu logika ya. Misalnya di sini ada kasus ya, nama Andi, Joko, Dewi, dan Rina dengan nilai ya masing-masing, ada nilai 1, nilai 2, kemudian ada nilai rata-rata. Nah, kita ingin menulis di sini ya. Menulis di sini bahwa
Jika nilainya kurang dari 60, maka tidak lulus. Tapi jika nilainya di atas 60, maka lulus. Nah, kenapa perlu menggunakan rumus ini? Ya, pada saat mengerjakan kasus ini, ya kita hanya cukup satu kali membuat rumus. Selebihnya adalah tinggal copy paste rumus selanjutnya. Ya. Baik, kita coba ya untuk rumus fungsi if. Ya. Ini sama seperti pengerjaan sebelumnya, diawali dengan sama dengan, kemudian if, ya, kemudian burung buka. Nah, yang akan kita uji adalah nilai rata-rata, ya. Jadi bahasanya jika nilai rata-rata, ya berarti kita geser ke kolom F6 ya. Jika nilai rata-rata, ya di sini F6 lebih kecil, ya berarti tanda kurang dari 60, ya. Kemudian koma, ya, tanda kutip atas, maka kita ketik tidak lulus, ya. Kemudian tanda kutip, ya. Kemudian koma lagi, maka kebalikannya, jika lebih besar dari 60 maka lulus. Ini kan logikanya gitu ya. Jika F6 dalam hal ini nilai 84 ya, lebih kecil dari 60 maka tidak lulus. Akan tertulis di kolom G itu tidak lulus. Tapi jika lebih dari 60 maka hasilnya adalah lulus ya. Oke, kemudian tanda kutip lagi, ketik lulus, kemudian tanda kutip, kemudian kurung tutup ya. Setelah itu enter. Ya. Lulus. Nah, ini pengerjaannya tidak perlu kita membuat rumus lagi seperti tadi ya. If misalnya ini lebih kecil dari 60 dan ya ini nggak usah. Cukup satu kali dibuat rumus, selebihnya adalah copy paste ya. Jadi rumus ini kita copy paste ya. Ctrl C ya. Kemudian tekan tombol shift ya. Tekan tombol shift, kemudian panah ke bawah. Ya. Setelah itu di enter. Nah, maka rumus yang tadi kita buat satu itu langsung tercopy. Jadi di kasus ini hanya satu orang yang dinyatakan tidak lulus ya. Satu orang yang dinyatakan tidak lulus ya. Oke ya, ini fungsi if sangat unik ya, nanti akan kita coba di kasus yang lainnya. Ini contoh sederhananya ya. Jadi di kasus ini ya adalah fungsi logika. Nah, kita coba aja ya, misalnya kita jadikan nilai rata-rata ini misalnya kita ganti di sini 60, di sini 50. Nah, otomatis rumusnya akan berubah ya. Karena kenapa? Ini rata-rata 5. 55 berarti statusnya tidak lulus. Begitu juga kalau kita ganti nilai ini misalnya jadi 90, 90, otomatis lulus ya. Oke, itu rumus pembahasan fungsi if ya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang lainnya. Atau sebelum masuk ke rumus berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang belum jelas ya dari rumus choice, count, counta, countif, dan if. Nah, silakan ada yang mau bertanya dulu sebelum. Yuk teman-teman, kalau misalnya ada yang Silakan. Jadi santai aja ya sambil slow, jadi sambil berjalan kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk penulisan rumus yang tadi di rumus count dan conta, maaf suaranya kurang jelas. Ya. Ini Pak, untuk yang penulisan rumus count dan conta, kan tadi kan yang untuk pendidikan kan ada yang S1 dan D3. Nah, itu kita ketiknya tidak harus mengacu sama hurufnya ya Pak? Oh iya, enggak. Ini ada settingan sebenarnya. Ini kan ada tulisan 10 orang ya. Sebenarnya nggak usah pakai orang juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Untuk yang di keterangan Pak kan
pada tes tahap 2 kan angka 2-nya pakai angka Romawi ya Pak. Itu Oh. kalau kita tulis pakai angka biasa nggak apa-apa? Oh, nggak bisa. Harus mengikuti sesuai dengan persis tulisan yang di situ. Karena kontip ini, dia membacanya begini. Ya, jadi membacanya, cara membaca rumus ini. Contoh ya, yang tadi yang mengikuti tes tahap 2 ya. Nah, ini bisa dilihat nggak share screen-nya? Saya. Bisa. Oke ya, ini di sini bisa lihat ya. Di share screen-nya. Nah, ini kenapa harus saya ketik? Kalau kalian pencet tombol F2 ya, maka akan keluar rumus ya, tampil rumus. Sama dengan kontip keterangan langsung disorot ke bawah, tanda kutip tes tahap 2. Nah, ini harus persis karena rumus ini akan membaca hitung yang ada di kolom keterangan yang tulisannya tes tahap 2 itu ada berapa banyak. Nah, kalau kita hitung ya, tes tahap 2 kan berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, makanya hasilnya adalah 4. Tapi pada saat kalian mengganti cara penulisannya tidak sesuai dengan seperti tulisan yang ada di keterangan, misalnya diganti dengan angka 2 ya. Nah, ini nggak akan bisa, akan tulisannya 0. Karena kenapa? Karena tulisan tes tahap 2 yang 2-nya pakai angka biasa, bukan angka Romawi. Di dalam kolom ini tidak ada ya. Tapi seandainya ya, seandainya ini saya contohkan. Misalnya saya tampilkan satu kasus di sini. Misalnya saya coba ya. Dalam rumus ini saya gunakan angka 2 ya. Maka akan muncul ya, satu orang ada. Ya. Anda bisa lihat di yang saya kuningin ini ya. Pada saya ganti ya. Ya, saya ganti dengan rumus tes tahap 2 ya. Di sini kan di kolom ini ada ya, satu yang saya ganti. Tes tahap 2 ya. Oke. Misalnya bagaimana kalau saya ganti tes tahap 1? Muncul enggak? Enggak muncul. Tapi saat saya ganti rumus yang di ini jadi tes tahap 1, muncul ada satu orang. Ya. Jadi rumus ini membaca hitung yang ada di tabel tersebut yang cara penulisannya sama, misalnya tes tahap 2 ya kan. Ya udah berarti tes tahap 2 ada berapa nih? Ada 4. Ya berarti nanti akan dihitungnya 4 ya. Yang ditolak ya ada 6 orang. Nah, ini satu kasus lagi. Misal ya, saya misalkan yang ditolak ya, saya bedakan cara penulisannya ya. Misalnya yang ditolak saya tulis pakai spasi. Ditolak. Misalnya ditolak tapi pakai spasi. Di sini ditolak ada 6 orang ya. Tapi pada saat saya penulisan ditolaknya saya rubah, ditolak kasih spasi tolak, maka yang kebaca hanya ada 5 orang. Ya. Kenapa 5 orang? Karena yang persis penulisannya yang ditolak tanpa menggunakan spasi ada 5. Tapi ada satu yang penulisan ditolak pakai spasi. Tapi kalau ini kita ganti kasih spasi, ya, enter, maka menjadi 1. Ya, itu kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari pertanyaan Khairul. Ya. Terima kasih Pak. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang mau tanyakan tentang rumus if, count, contact, choice sebelum masuk ke rumus yang lain. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Masuk ke rumus lab ya. Nah, ini rumus lab fungsinya adalah untuk mengambil karakter ya. Mengambil karakter berapa teks yang akan kita ambil dari sisi kiri ya. Left itu kan kiri ya. Left kiri, right kanan ya. Jadi misalnya di sini ada tulisan personalia. Kita hanya mau mengambil 6 karakter atau 3 karakter dari kiri. Misalnya di sini kalau di penulisan fungsi kita akan coba menggunakan fungsi left, ambil karakter 1 ya. Berarti dari kiri. Berarti sama dengan left ya, kurung buka, geser ke kolom C personalia, koma 1. Berarti ambil 1 karakter huruf dari kiri ya, karena 1 ya. Berarti yang keluar hanya P ya. Tapi pada saat kita mengetik sama dengan left ya, kemudian koma 2, maka yang terambil 2 karakter dari kiri. Jadi P dan E ya.
Oke. Kemudian kita coba lagi left C8 4 karakter kita ambil ya. Yang kedua pairs ya. Kemudian kita coba lagi left ada 5 karakter. Maka yang terakhir adalah perso ya. Jadi dari P E R S O ya. Ini adalah fungsi left ya. Nah, ini kenapa fungsi ini bisa digunakan? Ini biasanya ya, saya ada pengalaman ya. Misalnya ini saya contoh di luar kasus ya. Misalnya ada identitas atau kode barang ya. Misalnya ada kode barang yang menggunakan XXX misalnya. Atau misalnya kode barang ada 250379 misalnya. Kemudian strip XUST kemudian 2022. Nah, misalnya kita ingin ambil 5 karakter dari kiri gitu, yang misalnya 250379 itu adalah kode tanggal barang misalnya, ya kode tanggal atau kode nomor barang. Kita hanya ingin mengambil kode barangnya aja, ya kita ingin ambil yang 250379. Ya, berapa yang kita ambil? Berarti 250379 itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6 karakter. Nah, kita menggunakan rumus left, geser, ambil 6. Ambil 6 karakter dari kiri. Maka yang terakhir adalah 250379 ya. Nah, itu adalah fungsi left ya. Nah, nanti contoh sederhananya adalah kasus ini yang tadi menggunakan kata personalia. Tapi dalam praktek nanti misalnya ada penghitungan data atau pencarian data. Oh, saya ingin butuh, coba tolong tampilkan hanya kode angkanya saja. Ininya nggak usah ya, berarti menggunakan fungsi left ya. Oke, ini contoh fungsi penggunaan fungsi left ya. Selanjutnya adalah fungsi max ya. Max itu dari kata maksimum ya. Maksimum ya. Jadi berapa sih nilai paling tinggi ya atau terbesar dalam suatu tabel atau range data ya. Di sini kita ingin lihat nih maksimum dari kolom data ini berapa sih nilai angkanya ya. Ini gunakan rumus namanya max ya. Sama dengan ya. Jadi kita gunakan sama dengan max kurung buka. Jadi ingat ya, standar penulisan rumus dalam Excel selalu diawali dengan sama dengan, kemudian fungsinya kurung buka, geser, ya. Kemudian sort ke bawah, ya, sort ke bawah, kurung tutup. Nah, enter. Berarti yang terbesar adalah 079 ya. Silakan dicoba ya. Yang sebelahnya lagi ya. Yang max ya. Max kurung buka, geser ya, kurung tutup ya. Berarti yang terbesar adalah 215 ya. Nah, untuk data 2 gimana? Nah, ya bisa aja ya. Bisa aja. Nah, misalnya kita ingin gabungkan ya, data 1 dan data 2. Kalau data 1 yang terbesar hanya 215. Bagaimana data 2 dan data 1 digabungkan? Ya sama aja ya. Kita coba sama dengan max kurung buka, geser ya. 157, tekan shift ya ke bawah. Kemudian tekan ya, shift lagi ya, kolom berikutnya. Ya, kurung tutup. Jadi di sini untuk data 1 dan data 2 jika digabungkan
maka yang terbesar adalah nilai 245 ya. Oke. Itu fungsi max ya. Jadi fungsi max itu untuk menampilkan nilai terbesar. Nah, kebalikan dari fungsi max adalah mins. Mins itu adalah nilai terkecil. Ya, jadi untuk nilai terkecil menggunakan mins ya. Mins bisa dilihat di sheet berikutnya. Ya. Di sheet berikutnya. Berarti sama ya cara pengerjaannya. Ketik tombol sama dengan kemudian min, kemudian tanda apa namanya, kurung ke bawah, kurung tutup, 0 ya. Bagaimana dengan min yang ini ya, sama min, kita coba ya. 157. Ada max dan min ya. Kalau max untuk nilai terbesar, min nilai terkecil. Oke ya, itu sudah berapa rumus nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 rumus ya Excel yang sudah saya simulasikan ya. Nah, ini memang rumus-rumus ini sering dipakai ya. Cuma nanti prakteknya nah, kalian berinovasi ya. Pada saat memang logika kalian membutuhkan, saya ingin tahu data yang terbesar dari nilai penjualan ini berapa sih harganya. Nah, ya misalnya contoh yang gini ya, ini di luar kasus. Misalnya di sini. Di sini ada harga jual ya. Harga jual ya, misalnya harga jual. Di sini ada yang 1.000 ya. Ada yang 2.000 ya. Ada yang 3.000 ya. Ada yang 6.000 misalnya. Nah, pada saat kita ingin tahu berapa nilai harga jual termahal kan berarti menggunakan max ya. Dengan max untuk otomatis keluar 6.000. Pada saat kita ingin tahu berapa harga jual paling rendah berarti menggunakan min ya. Tinggal sorot itu mau 1.000. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya dalam praktek di bidang keuangannya. Oke. Selanjutnya ada yang lainnya yaitu products ya. Oke, sebelum produk saya geser ke right ya. Right dulu. Ya, ini tadi ada left ya, left yang personalia. Ini ada right ya. Right itu adalah mengambil karakter pada teks dari kanan ya. Jadi mengambil karakter dari sebelah kanan. Kalau tadi dari kiri ya, left itu kiri, right kanan. Jadi kalau saya menggunakan contoh personalia, ya berarti nanti yang akan apa? Diambil adalah dari sebelah kanan ya. Jadi kita contoh ya sama dengan right kurung buka ya, ambil 1 berarti 1 dari kanan. Jadi huruf A yang keluar. Ya. Oh ya. Oke, kita coba lagi right. Ada 3 ya dari kanan. Berarti Lia ya. Kemudian nah ini juga bisa di copy paste ya. Copy paste ya. Edit, tekan tombol F2, ganti 5 misalnya. Ini 5 ya. Oke. Nah, Lia ya. Kemudian bisa juga yang lainnya right personalia, 7 enter sonalia. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh penggunaan fungsi right ya. Nah, bagaimana dalam praktek bisnis? Ya, sama seperti contoh tadi ya. Misal tadi ada 25, 03, 79, ya kan? XUTD, misalnya 2022. Nah, kita akan mengambil kode 4 karakter dari kanan misalnya. Ya, berarti menggunakan right ya. Right. 4 karakter dari kanan. 4. Enter. Berarti yang tertarik adalah tahunnya 2022. Ya. Oke, ini adalah fungsi right ya. Nah, jadi ada left, ada right, ada max, ada mins ya. Oke, selanjutnya
Ada rumus products, ya. Products. Oke, ini kita bahas dulu sampai produk ya. Nah, produk ini ya fungsinya adalah untuk menghasilkan perkalian bilangan yang terdapat dalam suatu range. Misal, kita akan menghitung bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Bisa dengan menggunakan rumus produk ya. Sama dengan produk kurung buka ya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, kemudian kurung tutup ya. 22.500 ya. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu sama dengan 150.000 dikali dengan menekan tombol bintang 10% dikali 1,5. Hasilnya sama aja ya. Itu adalah cara perkalian atau sum ya, atau perkalian untuk sebuah produk ya, untuk sebuah produk ya. Adalah untuk hitung ya, misalnya di sini ada 2, ada 3, ada 4 ya, kita bisa aja mengkalikan dengan cara 2 kali 3 kali 4, hasilnya 24. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus produk ya, produk ya, 2,3,4 enter ya, hasilnya sama ya. Oke, itu adalah fungsi products ya. Selanjutnya ya, ini yang paling sering ya, paling sering dipakai ada rumus sum ya. Sum itu untuk menjumlahkan ya. Digunakan untuk menjumlah data numerik pada suatu sel atau range ya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlahnya ya. Bisa aja tik sama dengan sum ya. Kemudian sorot ke bawah. Ini maka akan mentotal ya, jumlah nilai dari atas ke bawah. Nilainya 1.260.000. Ini menggunakan rumus sum. Atau bisa juga dengan cara manual ya. Sama dengan 175 ditambah 215 ditambah 150 ditambah 125 ditambah 325 ditambah 145 ditambah 105. Ini sama ya. Cuma caranya lebih lama. Nah, tapi cara yang benar dalam Excel yang itu menggunakan rumus fungsi sum ya. Membuka dari ke atas, blok ke bawah ya. Blok tutup, enter. Ya. Oke, ini adalah contoh beberapa rumus yang bisa dipelajari ya hari ini. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan ya bagaimana menerapkan rumus-rumus ini dalam contoh simulasi pembuatan tabel ya. Oke, saya akan coba buka tabel kosong ya. Tabel kosong di sini. Tabel kosong Excel. Nah, sini sudah terlihat ya. Ada tabel kosong yang bisa kita akan membuat sebuah tabel ya, laporan penjualan ya. Nah, bagaimana? Jadi pada saat kalian membuka Excel, maka tampilannya akan seperti ini, kosong melompong ya. Bingung mau ngapain, kita mau bikin apa nih gitu kan. Nah, kita coba ya. Misalnya di sini kasusnya adalah kita akan membuat laporan penjualan sebuah barang ya yang terjadi di perusahaan PT Ki Demang ya. Kita coba ya. Sini kita ketik ya, misalnya laporan ya. Silakan yang ada laptop dicoba simulasikan barang-barang. Laporan penjualan ya. Barang barang PT Ki Demang ya. Nah, Ki Demang Batavia ya. Kemudian ketik tahun
2021. Oke. Nah, nanti tolong perhatikan ya, karena di sini akan coba saya jelaskan juga bagaimana cara membuat tabel, membuat teks menjadi di tengah, merge file, dan menghitung sekaligus mensimulasikan rumus-rumus yang tadi kita bahas ya. Misalnya kita di sini mulai dari nomor ya. Kemudian ada nama apa? Tanggal jual ya. Ada nama barang. Sorry. Tanggal ya. Ada nama barang. Ada nama barang. Dolar ya. Dia pakai kurban ya. Titik, kemudian harga per unit, kemudian kurs, harga per unit, kurs, kemudian harga per unit dalam dolar, ya, kemudian atau harga per unit dalam dolar ya, ditutup dalam dolar atau USA ya, dolar, dolar. Ya, kursnya, kemudian ada harga unit dalam rupiah, total ya, total penjualan ya. Nah, bagaimana nih merapikan tampilannya ya. Oke, kita tampilkan, coba perhatikan. Kita mau membuat semua teks ini ada di tengah ya. Membuat ini semuanya ada di tengah. Berarti kalian bisa blok ya. Klik row 5 ya, seperti ini. Atau bisa juga dengan tekan tombol shift, geser ke kanan ya. Kemudian pilih home, klik home ya. Klik home. Nanti di sini ada tombol ya. Di sini ada pilihan tombol seperti ini. Ini kalau ini left, jadi hurufnya ke kiri, right, hurufnya ke kanan. Ini kita pilih yang tengah, ya. Maka otomatis semuanya akan ke tengah, ya. Oke. Nah ini kolomnya kok nama barang nggak full. Nah ini bisa digeser ya. Klik kolom C, nah, tekan kursor, ya, yang ke kiri geser, ya bisa digeser, ya. Kemudian harga juga bisa digeser dengan diklik. Ya. Yang kolom G juga bisa digeser. Total penjualan juga bisa digeser. Ya. Oke, kita simulasikan. Ya. Kita gunakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita anggap ada 10 transaksi ya. Nah, bagaimana supaya huruf angka ini di tengah? Ya, bisa juga kita buatkan ya. Tekan tombol shift ya. Kemudian klik yang center tadi. Nah, maka angkanya akan di tengah. Oke, untuk tanggal, nah, kita coba asumsikan tanggal 1 bulan 1 21 ya. Kemudian tanggal 5 bulan 1 21 ya. Kemudian atau jangan tanggal ya. Saya pakai bulan aja. Bulan ya. Bulan Januari ya. Bulan Januari. Oke. Kemudian misalnya bulan Januari ada terjual 3. Kemudian ada Februari ya. Februari copy paste 2. Kemudian Maret ada 4 ya. Misalnya Maret ada 4. Terakhir ada April ya. Nama barang ya, misalnya nama barangnya jangan nama barang ya. Atau ya nama barangnya misalnya barang A nomor 1
2021 ya. Oke. Kemudian ini misalnya barangnya sama ya. Barangnya sama berarti saya copy paste, Ctrl C ya. Toggle shift ke bawah. Tinggal enter. Maka barang yang kita ketik tadi nggak usah diketik satu-satu ya. Bisa copy paste sebenarnya. Kemudian barang B ya. Strip 2021. Nah, untuk Februari ya nggak usah diketik lagi. Bisa dengan cara copy paste ya. Ctrl C. Kemudian geser kursor ke bawah. Tekan enter. Ya. Kemudian untuk Maret ya, barang C nomor 3 tahun 2021. Nah, sama Ctrl C. Kemudian shift panah ke bawah. Enter. Ya. April misalnya D strip 4 strip 2021 ya. Nah, quantity misalnya barang saat ini kuantitinya Januari ya. Ada yang terjual 5 ya. Kemudian ini 10 ya. Kemudian ini 15 ya. Dan 15. Ini 20 ya. Harganya dalam dolar misalnya ini $100 ya. Kemudian $100. Ini 200, 300, 300. Ini 400. Nah, bagaimana supaya tampil kode uang ya? Nah, ini gampang ya. Silakan disorot ya. Sorot di blok ya. Shift tekan tombol bawah. Kemudian pilih tanda uang ya, accounting number format ya. Sini ada pilihan. Tinggal klik ya. Nanti ada pilihan rupiah, English United States, English Euro ya, Chinese. Ya, kita pilih yang English ya, United States ya, dolar. Maka otomatis angka tersebut akan berubah menjadi dolar ya. Dolar. Ya. Misal kursnya adalah 14.500 ya. Ya. 14.500. Nah, kalau kita ketik satu-satu kan lumayan lama ya. Nah, bagaimana cara supaya cepat? Kalau hasilnya sama, ya sama tadi ya. Ctrl C, kemudian tekan Shift ke bawah. Nah, oke. Kemudian bagaimana perhitungan harga per unit dalam rupiah? Berarti harga per unit kali kurs. Ya, harga per unit kali kurs berarti ini kan harga dolar ya. Nah, ini kita ingin tahu harga per unit dalam rupiah. Berarti harga sama dengan $100 dikali 14.500, geser ke sini ya. 1.450.000. Nah, ini kok kenapa dolar? Nah, ini kan boleh diganti ya. Kita ganti ya. Kita klik ini, kita rubah menjadi rupiah ya. Nah, bagaimana ke bawahnya? Ya berarti tinggal copy paste ya. Copy paste berarti Ctrl C, tekan tombol Shift, kemudian ke bawah. Ya. Enter. Berapa total penjualan? Ya, berarti total penjualan rumusnya adalah sama dengan jumlah kuantiti ya, dikali harga per unit rupiah ya. Nah, ini otomatis sudah rupiah ya. Untuk ke bawahnya berarti sama ya. Copy paste, Ctrl C, Shift ke bawah. Oke ya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Bagaimana supaya tampilan ini lebih rapi? Maka dibuatkanlah tabel atau garis ya. Oke, saya akan simulasikan bagaimana cara membuat garis untuk menjadi sebuah tabel ya. Cara yang pertama, tolong diperhatikan.
Ya, kita akan membuat kotak ya dari nomor sampai angka ke bawah. Tombol shift, tanda panah ke kanan, ya. Kemudian ke bawah, ya. Nah, nanti udah tampil seperti ini, ya. Oke, klik home, ya. Klik home, kemudian page layout, ya. Bentar, ya, kita home, ya. Ya, klik home, ya. Kemudian klik ya yang tombol ini ya, bottom border. Di sini klik ya, di sini. Ini saya ulang. Setelah menyorot tabel ini, klik home, kemudian pilih klik ini ya. Nah, di sini nanti ada bentuk tabel yang kita inginkan ya. Misalnya kita mau membuat tabel kotaknya aja. Outside border. Jadi hanya pinggirannya aja. Berarti kita klik outside border ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Udah ya. Ini sudah ada garis. Tapi kan kita mau juga ada garis yang di bawah nih ya. Di bawah ini kita ada garis yang ke tegak ya. Berarti kita sorot lagi. Ya, pilih border. Pilih yang tengah. Misalnya kita mau yang tengah ya, tengah semuanya nih. Berarti all border ya, kita pilih all border. Nah, itu udah otomatis ya. Oke. Terus kita ingin memberikan warna ya supaya lebih cantik. Ya, tinggal di save. Pilih warnanya. Di sini ada warna kuning. Ya. Ada warna kuning apa biru terserah. Ya, saya pilih warna biru ya. Nah, oke. Nah, bagaimana supaya laporan penjualan barang PT Kilang Batu dan tahun ini tampil di tengah? Ya, ini bisa di merge, namanya merge ya. Oke, kita sorot yang laporan penjualan, tekan tombol shift, geser ke kanan sampai ke kolom total penjualan. Kemudian klik merge ya. Di sini ada merge, maka otomatis ini akan ke tengah. Merge itu menggabungkan beberapa kolom ya. Ini kolom A ya, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Tapi kalau dari merge menjadi satu kolom ya. Oke, untuk barang kita bang kita sorot juga. Kemudian di merge ya. Tahunnya juga sama di merge. Ya. Nah, supaya kelihatan tebal, maka kita shift ke bawah, klik bold. Di sini ada bold ya. Ya. Oke, sekarang kita totalkan ya. Kita totalkan berapa sih total kuantitinya? Nah, total quantity ya, berarti kita hitung kalau ini misalnya ada pertanyaan ya, total quantity-nya berapa? Berarti menggunakan rumus sum ya. Sum ya. Kemudian sorot ke atas. Kemudian tarik ke bawah. Jadi bisa aja dari bawah juga bisa, nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas boleh. Kemudian kurung tutup, enter. Berarti total barang yang dijual ada 115. Bagaimana dengan total penjualan? Total penjualan berarti sum. Boleh dari bawah juga boleh. Kurung tutup. Ada 456.750.000 ya. Oke, ini adalah contoh tabel. Kita buatkan tabel ya. Berarti kita buatkan kolom border outside ya. Nah, ini bordernya ini ya. Oke, ini adalah nilai total quantity. Bagaimana penerapan fungsi rumus tadi ya? Nah, misalnya kita akan menggunakan rumus, contoh tadi adalah rumus misalnya ada counta dan countip ya. Counta dan countip bisa aja dihitung. Ada berapa barang sih sebenarnya ya, bisa menggunakan rumus counta. Barang yang dijual ada berapa banyak sih ya, berarti kita gunakan
untuk nama barang ya, ada berapa untuk di bulan Maret ya, bisa menggunakan rumus konta ya. Konta tinggal di blok aja. Berarti ada 10 ya. 10 barang yang dijual ya. 10 barang yang jual dengan kuantiti masing-masing ya. 10 ya. Kemudian bagaimana penerapan fungsi left ya. Left dan right. Misalnya kita ingin menyajikan nama barang yang ada hanya di bulan Januari misalnya. Berapa sih barang yang terjual di bulan Januari? Ya, ada berapa banyak? Nah, itu juga nanti bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya, konta dan countip ya. Oke, kemudian sini ada rumus tadi yang sudah kita pelajari, ada cost, konta, countip ya. Ada if, left, max, right. Oke. Kita coba terapkan di ini ya. Nilai tertinggi penjualan misalnya nilai maksimum. Nilai maksimum ada berapa? Berarti kita bisa itu max kurung buka tutup. Oh, berarti nilai total penjualan yang tertinggi adalah 116 juta ya. Kemudian minimum berarti ini ada yang nilainya 7.250.000 ya. Oke. Kemudian rata-rata ya. Rata-rata tadi selain rumus rata-rata ada rumus left ya, left right ya. Left dan right ya. Oke, kita akan coba mengambil kode barang ya. Misalnya kita ingin mengambil kode barang 3 karakter dari kiri ya. Berarti left ya. Kode nama barang ya. Kita hanya mengambil 3 karakter aja dari kiri. Berarti koma 3 ya. Oke. Berarti hanya ada 1 ya. Oke, cara yang ke bawahnya berarti tidak perlu buat rumus lagi, cukup copy paste ya. Copy, save ke bawah, enter ya. Ini sudah ketemu ya. Oke, kemudian rumus lainnya yang bisa dipakai dalam kasus ini, misalnya kontanya ya. Nah, kontanya ada berapa nih? Kalau misalnya kontanya tadi udah dihitung, ya. Berarti sama dengan konta itu hanya angka ya. Ada berapa baris yang mengandung angka ya? Ada nggak di sini? Misalnya kita pakai kolom nama barang ya. Nilainya ada 10 ya. Tapi seandainya kontanya kalau kita hitung di kolom bulan, apakah termasuk dihitung 10? Ya, sama ya. Jadi ada 10 ya. Oke, kemudian di sini coba kita tampilkan lagi nilai rata-rata ya, average berarti nilai rata-rata average dengan rata-ratanya adalah 45.675.000 rupiah ya. Ini adalah contoh ya kasus untuk penghitungan. Nah, seandainya ya, ini kita hapus saja. Nah, misalnya ini kita mau buatkan tabel juga ya, sama, tinggal di blok ya. Kemudian pilih border.
all border ya. Oke. Nah, jika file yang sudah kita kerjakan ini ingin kita simpan, maka Anda tinggal klik file, kemudian pilih save ya. Misalnya mau disimpan di modul atau di folder training Excel UMK misalnya. Ya. Oke, saya simpan. Saya kasih nama latihan simulasi 2 misalnya. Nah, ini adalah contoh ya. Oke, saya coba nanti untuk dipraktekkan ya cara membuat ini kasus 1 ya. Kasus 1. Kasus 2 ya. Kasus 1, kasus 2. Saya coba hilangkan kasusnya. Oke. Tabelnya saya hilangkan. Bordernya saya hilangkan dulu. Oke. Kemudian warnanya saya hilangkan. Coba deh. Misalnya, oke. Quantity harga. Oke, di sini siapa yang mau mencoba ya, mempraktekkan ya untuk kasus 2 ya. Coba share di kita coba di saya kasih ke ini ya. Nah, kita coba ke drive. Oke, sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dari materinya, bisa langsung ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan terkait rumus atau coba salah satu dari peserta mengerjakan kasus yang tadi ya. Satu orang aja siapa gitu. Langsung di share screen. Yuk teman-teman yang lagi megang laptop. Ada yang lagi buka laptop nggak? Jadi biar bisa langsung.
Bentar. Ada yang pegang laptop nggak temennya? Carol Imani gimana? Megang laptop nggak? Saya pakai laptop. Mau coba itu nggak ngejahit? Boleh. Mau dicoba kalian? Mau coba nggak Carol? Boleh Kak. Oh ya, saya coba nih. Ini chatnya nggak bisa ini ya, nggak bisa ngirim file nih saya. Tadi kirim ke siapa nih? Bentar ya. Saya kirim ke Ilham aja ya, Ilham. Iya Pak, boleh dikirim ke Ilham Jamaluddin. Ya, saya kirim ke Ilham ya, filenya. Jadi nanti tolong di-share di Ilham. Oke, bentar ya. Bentar, agak lemot. Oke, Ilham silakan di-share di ini ya, yang simulasi 2, yang kasus 2-nya. Satu peserta coba tolong dibantu mengerjakan, nanti sama-sama kita guide gitu. Siapa yang mau coba? Herul ya? Iya Pak. Oh ya, siapa Herul? Di filenya dari Ilham tadi. Saya mau coba chat di ini nggak bisa nih. Ditampilkan aja. Siapa? Herul. Iya. Di share screen. Bisa Di share screen. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, sudah. Silakan Ilham rapikan seperti yang saya buat tadi. Kasus 2 yang kamu kerjakan ya. Kuantitinya berarti di situ berapa tadi? 5 ya. 5, kelipatan 5 ya. Untuk produk A 5, 10, 15, 20. Coba ketik. Harus sama Pak. Ya? Sama yang kasus 1. Ya, sama aja. Nggak apa-apa. Ketik 5. Pakai PL itu aja nggak apa-apa. Ya. Oke. 5. Yes, 5. B-nya 10. 10, 15. 15. Oke, harga per unit di situ 100 ya. 100. 100. 200. 300.
15.500 ya. Copy paste saja, nggak usah diketik satu-satu. Atau ditarik, nah gitu ya. Oke. Oke. Berarti itu sebenarnya langsung dikali ya, bisa atau copy paste. Tarik, yes. Total berarti quantity dikali harga per unit rupiah. Kali, oke, enter, tarik. Oke. Oke, kemudian max-nya berapa? Rumusnya dulu ditulis sama dengan max yes, kurung buka bawah, oke, kurung tutup ya. Yes, min sama dengan min average, berarti sama dengan average. Oke, sekarang buat tabelnya, kolom tabelnya di garis-garisnya ya, di blok dulu semuanya. Oke, kemudian pilih all border aja, all border yes. Oke, udah itu yes. Nah sekarang yang laporan barang PT Kidemang Batavia kamu merge ke tengah satu-satu ya, merge barang Kidemang juga di merge. Oke, di merge yes. Kemudian kasih warna yang kolom nomor bulan kasih warna blok. Oke. Ya, hijau boleh. Oke. Sum-nya belum ya? Sum untuk total. Total penjualannya kamu jumlahin dulu di sum. Harga per unit nggak usah. Yang total penjualan aja sama quantity. Sum. Yes. Tarik ke bawah. Kemudian quantity. Quantity pakai apa? Sum juga ya. Oke. Oke. Tinggal save. Berarti kamu tinggal simpan. Oke, ya, Harold, terima kasih. Kamu lumayan lancar ya untuk proses pengerjaannya. Ya, mungkin tinggal penguasaan dari rumus-rumusnya ya nanti ya. Oke, masih ada waktu sampai jam berapa? Sisa waktu berapa, Moderator? Ya, Pak. Waktunya udah mau habis sih, Pak. Oke, berapa menit lagi? Atau sesi tanya jawab ya? Iya, silakan dari peserta ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi nanti sisa rumus ya rumus rundown, round up, subtotal, sum if, VLOOKUP, VLOOKUP, dan jawab nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekaligus juga nanti saya akan mensimulasikan dibahas ya. Jadi nanti minggu berikutnya saya akumulasi satu pengerjaan soal itu nanti ya. Nanti saya akan buatkan soal tersendiri. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembahasan rumus-rumusnya atau cara pengerjaan Excel yang nyaman gimana sih gitu. Silakan. Teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari materi
yang disampaikan, ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi hari ini? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Sylvia Lestari dari Prodi S1 Akuntansi. Saya ingin bertanya, perbedaan if dan sum if itu apa, Pak? Terima kasih. Oke. Gimana? Diulang, sorry. Perbedaannya if dan sum if itu apa, Pak? Oh, kalau if itu fungsi logika ya. Fungsi logika. Kalau sum if itu untuk menjumlahkan tapi dengan menggunakan fungsi logika. Gitu. Nanti ada penjelasan tersendiri gitu. Kalau if itu terkait logika, misalnya tadi lulus dan tidak lulus. Kalau sum if itu menjumlahkan tapi dengan kriteria tertentu. Gitu. Iya, Pak, terima kasih. Ya, oke. Silakan yang lainnya, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Mungkin sudah nggak ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya pikir cukup kali ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas untuk materi yang lainnya ya. Ya, terima kasih kepada Pak Daram atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat banget nih pastinya buat teman-teman nanti ke depannya. Alhamdulillah kita udah di ujung acara nih teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daram dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sharing kali ini. Oh ya teman-teman, di room chat ini udah ada daftar hadir, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Teman-teman bisa on cam dulu nggak sebentar? Kita ada sesi foto nih. On cam dulu yuk teman-teman. Ayo silakan di ini dulu, on cam dulu.
sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi kali ini. Selanjutnya nanti ada pertemuan di minggu ke depan pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Saya Arina Sabira selaku moderator pamit undur diri. Bila itu sabil hak, astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, jangan lupa absen ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.